Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dudung Amadung Abdullah, perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah, ormas yang lahir di Kalimantan Timur dan sekarang menyebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita mempunyai sekolah 615 sekolah dan pesantren, serta perguruan tinggi ada 10. Ini aset bangsa yang harus dipertahankan dan harus didukung, karena kita berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi anak negeri, menyelamatkan anak negeri dari segi pendidikan. Namun kemudian upaya kita ini akan menjadi sia-sia ketika permen ini hadir, karena tidak adanya kontinuitas visi pendidikan dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi. Kita sudah mulai menggarap adab dan akhlak anak-anak serta moral anak-anak dari mulai TK sampai dengan SMA. Tapi kemudian dengan Permen Ristek Dikti ini yang nomor 30 itu ada upaya untuk melakukan legalisasi perzinahan serta hal-hal yang lainnya, sehingga moral mereka ini terancam dan tidak adanya kontinuitas pendidikan dari mulai tingkat dasar, dari mulai tingkat pra pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, oleh karenanya perlu kita pertanyakan, apakah Mas Menteri ini memahami tentang visi pendidikan di Indonesia? Kita perlu mempertanyakan itu. Sehingga kami dari ormas-ormas Islam, terutama kami dari Hidayatullah, menganggap bahwasanya Permen Ristek Dikti ini batal demi hukum. Yang pertama adalah karena tidak ada perintah undang-undang. Karena tidak ada perintah undang-undang. Undang-undang mana yang memerintahkan adanya Permen Ristek Dikti ini? Yang keduanya adalah karena terjadinya kontradiksionalisme konstitusi. Permen Ristek Dikti ini bertolak belakang dengan undang-undang yang lainnya. Tadi disebutkan oleh Pak Ketua MOI, bertolak belakang dengan Pancasila, bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar, bertolak belakang juga dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 2015 tahun 2019. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ ada pasal 6 tentang asas kebangsaan. Bahwasanya segala peraturan itu harus berdasarkan dengan asas kebangsaan. Artinya paham tentang bangsa Indonesia yang majemuk, paham bangsa Indonesia yang mengangkat luhur nilai akhlak. Apakah Mas Menteri paham tentang hal tersebut? Kemudian ini juga bertolak belakang dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan. Di mana dalam tujuan pendidikan itu mendidik anak untuk berakhlak mulia, sehat, mandiri, kreatif, menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Dengan Permen Ristek Dikti ini, apakah kemudian bisa menjunjung anak mahasiswa kita berakhlak mulia dan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berakhlak mulia? Jika kemudian diberikan ruang adanya legalisasi perzinahan. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, pasal 50, betul, perempuan Indonesia yang dewasa itu diberikan hak untuk melakukan tindakan hukumnya, tapi berbingkai agama, tidak boleh bertolak belakang dengan agama. Sehingga menurut saya, Permen Ristek Dikti ini harus batal demi hukum, karena bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Bukankah ada lex superior dalam tata urutan perundang-undangan ini? Dan saya yakin Bapak pimpinan serta anggota Dewan yang mulia memahami tentang hal tersebut. Kemudian, kita juga mencatat bahwa peraturan menteri tersebut bukan untuk melindungi dan mengangkat derajat kemanusiaan, tapi justru merendahkan. Beberapa diksi yang mungkin tujuannya untuk mengangkat, tapi justru merendahkan. Untuk merendahkan, membiarkan orang melakukan transaksi seksual tanpa kemudian diingatkan, itu merendahkan dan bertolak belakang dengan budaya Indonesia. Ini juga melecehkan institusi pernikahan. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74, pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin. Bagaimana kemudian dalam Permen Ristek Dikti ini hanya terjadi transaksi seksual saja, tidak ada ikatan lahir dan batin. Maka Permen Ristek Dikti ini justru mengajarkan mahasiswa untuk melecehkan institusi pernikahan. Kemudian dalam pasal-pasal yang ada juga ada banyak pasal yang menjebak, sehingga bukan untuk melindungi, justru untuk menjebak. Contoh lihat pasal 5D tentang menatap tanpa persetujuan. Bagaimana kalau dia memancing untuk ditatap? Ada orang mahasiswa datang masuk ke kelas, pakaiannya tidak senonoh, kan itu pasti mengundang, memancing. Ketika kemudian ada tatapan yang sengaja dijebak, itu kemudian bisa diberikan sanksi. Kemudian sengaja melihat,
Itu pasal-pasal yang menjebak. Maka kemudian ini bukan untuk melindungi. Ini untuk menjebak dan kemudian merendahkan derajat kemanusiaan. Oleh karenanya kami meminta kepada pimpinan untuk menegur Mas Menteri ini. Dan yang keduanya adalah membatalkan Permenristek Dikti ini karena sudah membuat kegaduhan dan kekacauan serta tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.